di suatu tempat bernama... Nggak ada namanya. Mas Mutu ini kebiasaan kok. Wes sebut aja ini tuh negeri Wakanda. Nah, wilayah di negeri Wakanda ini dikenal sebagai negeri yang keras. Sumber daya di sana itu langka, beras mahal, minyak mahal, wes ngono lah. Dan juga banyak hewan buas dan naga liar yang berkeliaran di sana. Bahaya banget lah pokoknya. Mengerikan. Nah, terus negeri Wakanda ini kebagi jadi beberapa kerajaan gitu. Dan tiap kerajaan ini berusaha buat melindungi wilayah mereka masing-masing. Oh. Nah, di bagian barat laut negeri Wakanda, itu ada satu kerajaan yang namanya itu... Ya, nggak ada namanya lagi. Gue sebut aja ini tuh kerajaan... Apa ya? Kerajaan Konoha. Nah, di kerajaan Konoha itu hiduplah Moskov. BTW ini beda ya sama Moskov yang asli. Ini cerita skinnya. Jadi ya ntar jangan nanya, mukanya Moskov musuhnya si Khaled, mukanya dia lawan kufur. Beda Moskov ya, sak. Oke lanjut. Nah, si Moskov ini lahir di sebuah suku nomaden. Jadi nomaden ini tuh gampangannya kayak pengembara gitulah. Gak netep, roaming terus mereka. Nah, sukunya mereka ini juga dikenal sebagai Dragon Slayer, atau artinya itu pemburu naga. Anjay. Jadinya ya kerjanya mereka ini tuh ngebantai naga-naga liar yang ngebahayain kehidupan umat manusia di negeri Wakanda. Nah, sejak kecil, si Moskov ini juga udah ikutan buat berburu naga. Tatakai! Dan itu ngebikin dia ini pun tumbuh jadi Dragon Slayer tergege di sukunya. Top lokal nih bos, senggol dong, anjay. Nah, karena kegigihannya itu, pas dia ini masih remaja, dia ini udah diangkat buat jadi pemimpin sukunya. Anjay. Nah, kehebatannya si Moskov ini diketahui sama Raja Konoha. Dan sang Raja Konoha ini pun nawarin kerjasama ke si Moskov dan sukunya ini. Kalau semisal mereka ini mau jadi pasukan khusus kerajaan, mereka ini bakal dikasih full fasilitas sama kerajaan. Wes armor, senjata, makanan, free wifi, pelayan wes sembarang kalir lah. Ya si Moskov ini ya gas. Dan akhirnya si Moskov dan sukunya ini pun resmi buat join jadi pasukan khusus kerajaan. Anjay. Nah, karena fasilitas senjata dari kerajaan itu ngebikin mereka ini jadi prajurit Dragon Slayer tergege di penjuru negeri Wakanda. Top global Dragon Slayer. Anjay. Mereka ini ngerantau ke berbagai wilayah buat ngebantuin kerajaan lain, buat ngelawan naga liar yang ngebahayain kerajaannya mereka. Terus selain itu, mereka ini juga ngebawa pesan perdamaian ke seluruh kerajaan yang mereka tolong. Dan karena perjuangannya itu, si Moskov dan sukunya ini berhasil buat nyatuin semua kerajaan yang ada di negeri Wakanda. Jadi damai semua lah. Anjay. Namanya si Moskov ini dikenal di seluruh penjuru negeri. Moskov, sang Dragon Slayer termuda yang hebat. Wes akunnya centang biru, dapat endorse, diundang podcast. Wes jadi famous banget lah dia ini. Anjay. Nah, karena kontribusinya yang gede itu, sang Raja Konoha ini mau ngasih ke si Moskov dan sukunya ini. Katanya mereka ini bakal dihadiahi wilayah kekuasaan buat mereka sendiri. Dan akhirnya si Moskov dan sukunya ini pun OTW balik ke kerajaan Konoha buat meet and greet sama sang raja. Nah, pas di perjalanannya, dia ini kayak ngerasa bangga banget gitulah sama pencapaiannya dia sekarang. Dia ini ngebayangin, ntar pas dia ini sampai di kerajaan, dia ini bakal disambut dengan meriah. Wis party-party, terus juga ada Tuan Putri. Wah, AA Moskov keren banget. Papa aku mau nikah sama dia. Nah, lalu di tengah perjalanannya, tiba-tiba dia ini ketemu dan dicegat sama prajurit kerajaan Konoha. Ya awalnya si Moskov ini bingung kok para prajurit Konoha ini nyariin dia. Waduh, bapak-bapak ini sampai repot-repot buat jemput saya. Saya merasa terhormat loh pak. Makasih loh pak. Hehe. Nah lalu di tengah para prajurit kerajaan itu, tiba-tiba muncullah sang Raja Konoha. Waduh, ada bapak raja yang terhormat. Kok Anda ada di sini, Pak? Malam, Pak. Waduh, bapak sampai repot-repot ke sini. Padahal saya ini kan OTW ke kerajaan buat nemuin bapak. Kok tegang gini weh suasananya. Terus sang rajanya ini pun ngomong, Moskov, dulu kau sangat berguna untuk kerajaan. Aku biarkan kau untuk jadi pahlawan besar di negeri ini. Tapi sekarang, semua kerajaan sudah bersatu. Perang sudah berakhir. Dan reputasimu yang tinggi menjadi ancaman untuk tahtaku. Maksud amat, aku punya perintah terakhir untukmu. Matilah.
Ya ternyata sang raja ini niatan buat ngebantai si Moskov dan semua anggota sukunya. Ya soalnya si Moskov ini kan udah terlalu terkenal banget lah di penjuru negeri. Sang rajanya ini takut kalau semisal suatu saat tahtanya dia ini bakal diambil alih sama si Moskov ini. Dan di saat itulah si Moskov ini sadar kalau dia ini udah dikhianati. Pengabdiannya, perjuangannya gak dianggap sama kerajaan. Moskov hanyalah alat. Dan terjadi perang antara para Dragon Slayer ngelawan pasukan kerajaan Konoha. Nah, karena kalah jumlah, itu ngebikin si Moskov dan anggota sukunya ini jadi kewalahan buat ngasih perlawanan. Dan pas mereka ini udah terpojok, langsung Nah, keesokan harinya, sang Raja Konoha ini ngasih woro-woro ke penjuru negeri Wakanda tentang kematiannya si Moskov dan anggota sukunya. Dia ini ngomong kalau si Moskov sama sukunya ini mokat gegara diserang sama naga pas mereka ini udah balik ke kerajaan. Ya padahal kan ya dia ini yang ngebunuh. Ancene. Dan di saat itu juga seluruh penjuru negeri ini berduka atas kematiannya si Moskov dan sukunya ini. Mereka ini sampai ngebikin upacara pemakaman yang mewah gitulah buat mengenang namanya. Full gimmick lah. Dan sekian waktu berlalu, perlahan namanya si Moskov ini pun dilupain sama semua orang. Dan tamat. Turung blok. Di sisi lain, aku masih hidup wey. Ya ternyata si Moskov ini selamat dari pembantaian sukunya. Anjay. Nah jadi ternyata pas para prajurit kerajaan ini ngehujanin mereka dengan anak panah, anggota suku yang lain ini pada nebein dan ngelindungi si Moskov ini. Lindungi Tuan Moskov. Tuan Moskov, Anda harus tetap hidup karena Anda adalah MC di sini. Berjuanglah untuk nama suku kita. Kami percaya padamu Tuan Moskov. Kau satu-satunya pemimpin kami. Minasan. Dan berkat pengorbanannya mereka, meski si Moskov ini juga terluka parah, tapi dia ini berhasil buat kabur dari sana. Dia ini kabur luntang-lantung gak tahu kemana. Dan tiba-tiba dia ini pun sampai di sebuah lembah kematian, tempat dimana dulu dia ini ngebantai banyak banget naga di sana. Nah lalu tiba-tiba di sana dia ini ngedengar suara. Jago sih, tapi lebih jago gua. Tiba-tiba dia ini ngedengar suara-suara samar yang manggil dia. Moskov. Kamu siapa? Aku adalah Dreadworm. Alat sekali dan namaku. Aku adalah naga penguasa neraka. Tapi saat ini, jiwaku hanyalah sisa-sisa dari masa lalu. Darahmu telah membangkitkanku lagi. Anjay. Apa iya? Aku tahu kau, Moskov. Pemburu naga terkenal di Wakanda. Top Global Dragon Slayer. Pejuang kerajaan, atau bisa kusebut alat kerajaan. Apa maumu? Aku merasakan perasaanmu, penderitaan, kemarahan, dan kebencian di hatimu. Mangea. Diam dulu goblok. Aku bisa memberimu kekuatan agar kau bisa membalas dendam pengkhianatan yang telah kau alami. Benarkah? Benar. Iya. Kalau begitu, pinjamkan aku kekuatanmu. Dan aku bersumpah dengan namamu, aku akan membalas dendam dengan menjadi teror di negeri ini. Bahkan jika harganya adalah jiwamu, ambil saja semuanya. Aku tidak peduli. Wongko unik. Baiklah kalau begitu. Dan seketika, jiwa Dreadworm ini pun masuk dan ngerasuki si Moskov ini. Tubuhnya si Moskov ini jadi wadah kebangkitan dari Dreadworm. Dia udah tersesat. Astagfirullah. Dan akhirnya dia ini pun berubah menjadi Infernal Wyrmlord. Wyrmlord. Anjay. Dan dengan jiwa barunya, dia ini bersumpah kalau dia ini bakal ngebalas dendam pengkhianatan yang dia alami dengan meneror penjuru negeri Wakanda bersama dengan jiwa Dreadworm. Tamat. Kamu sudah dengar rumornya? Rumor apa? Rumor dari perbatasan. Iblis. Dia datang. Ada apa? Mereka semua sudah mati. Tidak. Itu dia.
Dia datang! Tidak mungkin. Keluarkan dia dari sini. Dia datang untuk membunuh kita semua! Siapa di sana? Ada pengkhianat yang menodai nama kita. Kita ini kekuatan kerajaan. Untuk Sang Raja! Tidak.